Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Manggala Yuda Grida Pangestu dengan NIM 2022-0143 akan menjelaskan tentang opini hukum beserta analisisnya. Opini hukum, pelanggaran rahasia dagang dan perlindungan informasi perusahaan. Duduk perkara. PT Mekar Jaya Abadi (PT MJA) adalah perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang produksi komponen elektronik. Selama lebih dari 10 tahun, PT MJA telah mengembangkan formula khusus untuk salah satu komponen kunci mereka yang material semikonduktor. Formula ini yang dirahasiakan dengan ketat, memungkinkan produk PT MJA memiliki efisiensi dan daya tahan yang jauh melampaui kompetitor. Akses terhadap formula ini hanya diberikan kepada beberapa insinyur senior dengan perjanjian kerahasiaan yang ketat. Pada awal tahun 2025, salah satu insinyur senior PT MJA Bapak Budi mengundurkan diri dan bergabung dengan PT Cahya Elektronik (PT JE). Perusahaan kompetitor. Beberapa bulan setelah Bapak Budi bergabung, PT JE meluncurkan produk komponen elektronik baru yang memiliki karakteristik dan performa sangat mirip dengan produk unggulan PT MJA. Bahkan dalam beberapa pengujian menunjukkan hasil yang hampir identik. PT MJA menduga kuat bahwa Bapak Budi telah membocorkan formula rahasia dagang mereka kepada PT JE. PT MJA memiliki bukti berupa rekaman CCTV yang menunjukkan Bapak Budi mengakses server data formula di luar jam kerja resmi beberapa hari sebelum pengunduran dirinya, serta email internet PT MJA mengingatkan seluruh karyawan tentang pentingnya menjaga kerahasiaan formula tersebut. Analisis hukum. Kasus ini melibatkan dugaan pelanggaran rahasia dagang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang. 1. Unsur-unsur rahasia dagang. Berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Rahasia dagang meliputi informasi yang bersifat rahasia. Informasi ini tidak diketahui secara umum oleh masyarakat atau orang-orang yang lazim berkecimpung dalam bidang yang bersangkutan. Dalam kasus ini, formula material semikonduktor PT MJA jelas bukan informasi yang tersedia untuk umum dan hanya diketahui oleh pihak terbatas dalam perusahaan. Mempunyai nilai ekonomis. Informasi ini memiliki nilai komersial karena sifat kerahasiaannya. Formula tersebut memberikan keunggulan kompetitif bagi PT MJA dan merupakan aset berharga perusahaan. Dijaga kerahasiaannya melalui upaya yang layak. Pemilik rahasia dagang telah melakukan langkah-langkah yang wajar untuk menjaga kerahasiaannya. PT MJA telah melakukan upaya seperti membatasi akses, mewajibkan perjanjian kerahasiaan (NDA) kepada insinyur senior dan pengingat internal. Dari fakta-fakta yang ada, formula material semikonduktor PT MJA memenuhi ketiga unsur rahasia dagang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Rahasia Dagang. 2. Perbuatan melanggar rahasia dagang. Pasal 4 Undang-Undang Rahasia Dagang menyatakan bahwa pelanggaran rahasia dagang terjadi apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan rahasia dagang atau memperolehnya dengan cara yang bertentangan dengan hukum, atau dengan sengaja menggunakan rahasia dagang yang diperolehnya secara melawan hukum. Dalam kasus ini, dugaan pelanggaran rahasia dagang oleh Bapak Budi dan PT JE dapat dilihat dari beberapa indikasi. Akses tidak sah rekaman CCTV yang menunjukkan Bapak Budi mengakses server data formula di luar jam kerja, mengindikasikan adanya upaya untuk memperoleh informasi secara tidak sah. Pengungkapan dan penggunaan produk PT JE yang sangat mirip dengan produk PT MJA setelah Bapak Budi bergabung menunjukkan kemungkinan besar adanya pengungkapan rahasia dagang kepada PT JE dan penggunaan formula tersebut untuk kepentingan bisnis. PT JE pelanggaran perjanjian kerahasiaan (NDA). Jika Bapak Budi terikat dengan NDA dengan PT MJA, maka pengungkapannya merupakan pelanggaran kontrak yang serius di samping pelanggaran Undang-Undang Rahasia Dagang. 3. Pembuktian dan implikasi hukum. Untuk membuktikan pelanggaran rahasia dagang, PT MJA perlu mengungkapkan bukti-bukti yang kuat, termasuk bukti kepemilikan rahasia dagang, dokumen internal, catatan pengembangan, dan bukti bahwa formula tersebut adalah hasil inovasi PT MJA telah dijaga kerahasiaannya. Bukti akses dan pengungkapan rekaman CCTV, login akses server, email, atau saksi yang dapat menguatkan dugaan Bapak Budi mengakses dan atau membocorkan informasi. Bukti kesamaan produk. Hasil uji perbandingan produk PT MJA dan PT JE yang menunjukkan kemiripan signifikan yang tidak mungkin terjadi secara kebetulan. Perjanjian kerahasiaan NDA, salinan perjanjian kerahasiaan yang ditandatangani oleh Bapak Budi. Jika terbukti, konsekuensi hukum bagi Bapak Budi dan PT JE dapat berupa ganti rugi. PT MJA dapat menuntut ganti rugi atas kerugian material yang diderita akibat pelanggaran rahasia dagang.
termasuk keuntungan yang seharusnya diperoleh. Pasal 11 UU Rahasia Dagang. Penghentian perbuatan pengadilan dapat memerintahkan PT CE untuk menghentikan penggunaan rahasia dagang dan produksi produk pelanggar tersebut. Pasal 11 Undang-Undang Rahasia Dagang. Sanksi pidana. Pasal 13 Undang-Undang Rahasia Dagang mengatur sanksi pidana bagi barang siapa dengan sengaja dan tidak hak dan tanpa hak menggunakan rahasia dagang pihak lain dengan ancaman pidana penjara paling lama 2 tahun dan ancaman denda paling banyak 300 juta. Kesimpulan dan rekomendasi. Berdasarkan analisis di atas, PT MCA memiliki dasar yang kuat untuk menduga adanya pelanggaran rahasia dagang oleh Bapak Budi dan PT CE. Formula material semikonduktor PT MCA memenuhi kriteria rahasia dagang dan ada indikasi kuat bahwa Bapak Budi telah mengakses dan membocorkan informasi tersebut kepada PT CE yang kemudian menggunakan untuk kepentingan bisnis mereka. Rekomendasi. A. Pengumpulan bukti tambahan. PT MCA perlu segera mengumpulkan semua bukti yang relevan dan memperkuat posisinya, termasuk analisis forensik terhadap sistem IT dan perbandingan produk yang telah mendalam oleh ahli independen. B. Somasi. Mengirimkan somasi resmi kepada Bapak Budi dan PT CE untuk menghentikan pelanggaran dan meminta pertanggungjawaban. C. Langkah hukum. Jika somasi tidak diindahkan, PT MCA dapat menempuh jalur hukum melalui gugatan perdata di pengadilan niaga untuk menuntut ganti rugi dan penghentian perbuatan serta melaporkan tindak pidana kepada kepolisian. D. Tinjau ulang kebijakan internal. PT MCA disarankan untuk meninjau dan memperketat kembali kebijakan internal terkait keamanan informasi, akses data, dan perjanjian kerahasiaannya dengan karyawan, terutama mereka yang memiliki akses ke informasi sensitif. Dengan demikian, langkah-langkah yang tepat, PT MCA berpeluang besar untuk memenangkan kasus ini dan melindungi aset rahasia dagangnya. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.